Berikutnya, saya mau jelaskan juga kriteria apa sih yang paling dilihat ya ketika LPDP menilai seorang pelamar ya. Yang pertama, academic performance ya. Jadi, history, performa akademik teman-teman paling mudah dilihat dari IPK saat sarjana ya, itu menjadi penting. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin masih berkuliah dan mempersiapkan nantinya ada aspirasi untuk mendaftar beasiswa PDP, ada baiknya untuk bisa memperbagus nilai ya dari sekarang seperti itu karena academic performance menjadi salah satu tentu saja menjadi pertimbangan LPDP dalam memilih calon pelamar. Lalu yang kedua, kualitas kontribusi ya. Ini akan terlihat dari esai kontribusi yang teman-teman submit dan juga akan ditanya-tanya lagi ketika interview. Nah, apa sih kontribusi yang berkualitas? Biasanya saya akan jelaskan kontribusi yang berkualitas itu memenuhi dua kriteria ya. Kriteria pertama, kontribusi itu harus high impact ya, harus berdampak besar bagi masyarakat. Dan yang kedua itu si kontribusinya juga harus realistis dan harus feasible untuk teman-teman bisa eksekusi gitu ya. Jadi kalau ditanya kualitas kontribusi itu dilihat dari apa, paling gampangnya sih dari dua atribut tadi ya, impact-nya apakah terasa, dan yang kedua, apakah teman-teman dianggap mampu untuk mengeksekusi. Yang ketiga kriterianya adalah leadership potential. LPDP mencari jiwa-jiwa pemimpin gitu ya, pemimpin muda yang bisa kemudian menjadi pemimpin di berbagai sektor ya tanah air. Nah, sehingga leadership potential paling mudah bisa dilihat dari pengalaman teman-teman memimpin, ya, memimpin di organisasi kah, atau di kelas kah gitu ya. Nanti ketika teman-teman mendaftar melalui form LPDP, itu ada beberapa kesempatan di mana teman-teman bisa melis misalkan pengalaman organisasi, kemudian lomba gitu ya dan sebagainya. Itu semua bisa teman-teman jadikan sebagai platform ya untuk menunjukkan diri mampu menjadi seorang pemimpin yang baik. Lalu berikutnya communication skill juga dilihat, ini paling mudah dilihat dari essay gitu ya, bagaimana teman-teman menulis essay itu menceritakan communication skill secara tertulis tentu saja dan secara interview, nanti ketika di interview teman-teman akan menunjukkan communication skill secara verbal gitu ya. Dan kemudian secara yang poin berikutnya, kriteria berikutnya adalah school and scholarship of choice ya. Jadi teman-teman memilih kampus tujuan apa ya. Kemudian LPDP ini jenis beasiswanya ada banyak gitu ya. Jadi LPDP ini kan adalah satu umbrella besar di mana di dalamnya ada jenis-jenis atau jalur-jalur beasiswa yang berbeda ya. Nah, pilihan teman-teman dalam menentukan kampus jenis beasiswa yang didaftarkan itu semua bisa menentukan ya kriteria ini karena setiap jalur beasiswa itu punya passing grade yang berbeda-beda. Ya, acceptance rate setiap jalur beasiswa juga berbeda-beda ya sehingga secara nggak langsung pilihan teman-teman terhadap hal ini bisa menentukan kira-kira bisa lolos atau enggak. Oke. Dan yang terakhir adalah priority sector alignment. Ini baru pada tahun 2025 adanya gitu ya. Jadi saat ini LPDP ini secara eksplisit memprioritaskan beberapa sektor ya. Jadi kalau teman-teman mendaftar studi ya atau bidang kontribusinya itu sesuai dengan priority sektornya LPDP saat ini, maka teman-teman bisa dibilang memiliki kans yang lebih baik untuk diterima ya oleh beasiswa. Kemudian mungkin teman-teman bertanya, kira-kira ada priority sektornya apa aja sih emang gitu ya? Teman-teman ingin memeriksa apakah kontribusi dan bidang studi yang teman-teman ingin ambil ini termasuk dalam salah satu priority sektor LPDP atau enggak. Nanti dalam beberapa slide selanjutnya saya akan list dan jelaskan juga ya saat ini apa saja priority sektor itu. Kemudian teman-teman bisa gunakan framework SWOT analysis ya untuk menilai diri ya, bisa mengalignkan profil teman-teman dengan visi misi beasiswa PDP ini ya. Secara strength teman-teman bisa teman-teman identify misalnya tadi sesuai kriteria ya, teman-teman misalnya strong dalam bidang akademik, punya personal qualities yang luhur, itu semua bisa ditekankan yang menjadi strength yang baik. Kemudian teman-teman, tentu saja kita semua punya weakness ya, tapi weakness itu kita coba address, terus kemudian kita gunakan itu dan kita ubah menjadi justru bagaimana kita bisa improve diri gitu ya, kita buktikan itu melalui aplikasi kita. Kemudian kita punya opportunity di sini ya, scholarship ini kita anggap sebagai sebuah kesempatan bagaimana kita bisa menghubungkan itu dengan goals-goals kita gitu ya. Intinya bagaimana kita menggunakan peluang ini, daftar beasiswa,
untuk membantu kita mencapai goals kita ya. Dan yang terakhir ada threats, tentu saja ya, kita selalu tahu LPDP sekarang semakin ketat ya, persaingan semakin ketat, itu menjadi threat tersendiri, tapi bagaimana cara kita memitigasi, berstrategi, dan berusaha, itu menjadi kunci ya bagi kelolosan.